Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ramadiana Ihwani Tiari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman semuanya yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 1, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meta Alfani selaku moderator dan pemateri 1, dan ada teman saya juga, Dela Anissa Putri selaku materi 2, dan Ayuni selaku pemateri 3, dan Veldizkia selaku pemateri 4. Oke, langsung saja kita akan membahas materi 1 tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dan makna pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nah, hal ini sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Nah, tentang sistem pendidikan nasional, pasal 37 sebagai berikut. Kurikulum pendidikan dasar maupun menengah itu wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, terus keterampilan kejuruan, muatan lokal, dan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Nah, berdasarkan pasal tersebut, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting diajarkan kepada warga negara, karena pendidikan kewarganegaraan yaitu merupakan program pendidikan yang membekali siswa itu agar mereka itu aktif di dalam masyarakat di masa yang akan datang. Nah, selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga, pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kepada kita tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selanjutnya, masuk ke materi kedua. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang kedua, yaitu B, isi dari pendidikan kewarganegaraan. Dalam pasal 1 Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut sebagai daftar isi atau SI mencakup lingkungan materi minimal dari tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan istilah pendidikan kewarganegaraan persekolahan yang dimaksud adalah pendidikan kewarganegaraan dalam status sebagai mata pelajaran di sekolah. Sedangkan istilah pendidikan kewarganegaraan persekolahan yang dimaksud adalah pendidikan kewarganegaraan dalam status sebagai mata pelajaran di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan sendiri secara dalam praksis pendidikan di Indonesia memiliki 5 status. Yang pertama itu dia sebagai mata pelajaran di sekolah, yang kedua itu dia sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, lalu yang ketiga itu dia sebagai salah satu cabang pendidikan, disiplin ilmu pengetahuan sosial dan kerangka program pendidikan guru. Nah, lalu yang keempat dia sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk perantara pedoman, penghayatan, pengamalan dan pengamalan Pancasila. Nah, atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh pemerintah sebagai suatu kelas program. Lalu yang kelima itu dia sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individu dan kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lalu dalam naskah lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa standar isi itu disebut bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan kewarganegaraan yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamalkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di materi yang ketiga ini akan dijelaskan oleh Ayuni. Kepada Ayuni saya persilakan untuk menjelaskan. C. Tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. A. Tujuan pendidikan kewarganegaraan menurut Branson adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Tujuan pembelajaran PKN dalam Depdiknas adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. A. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara luas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Dejari adalah sebagai berikut. A. Secara umum, tujuan PKN harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Yang B. Secara khusus, tujuan PKN yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan menurut Sapria, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual, serta keterampilan untuk berperan, serta partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan di posisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat. Tujuan umum pelajaran PKN ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati. Dejari mengemukakan bahwa melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa diharapkan A. Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan moral Pancasila sebagai falsafah, dasar ideologi dan pandangan hidup negara. B. Melek konstitusi, Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan hukum yang berlaku dalam negara RI. C. Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir di atas. D. Mengamalkan dan membukakan hal-hal di atas sebagai sikap perilaku dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar. Secara umum, menurut Maftuh dan Sapria bahwa tujuan negara mengembangkan pendidikan kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual, memiliki rasa bangga dan tanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang B. Fungsi 1. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita nasional atau tujuan negara. 2. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat, dan negara. 3. Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas. 4. Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Feldi. Kepada Feldi saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feldi Zizkia, NPM 23160002. Saya ingin menyampaikan materi D, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Krisis karakter merupakan permasalahan yang sedang melanda pemuda di Indonesia, sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sangat dinamis, karena istilah dan substansi yang diajarkan kepada anak didik selalu berubah. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu solusi untuk membangun karakter pemuda Indonesia. Karena pendidikan kewarganegaraan mengembangkan 3 potensi yang wajib diajarkan kepada anak didik, yaitu civic knowledge, pengetahuan kewarganegaraan, civic skill, keterampilan kewarganegaraan, dan civic devotion, karakter kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan jalur pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan non-formal. Selain itu, seorang pendidik agar dapat membangun karakter anak didik harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai wahana pendidikan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga dapat membangun generasi penerus bangsa yang demokratis. Pelajaran tersebut memiliki peran dan tugas yang penting dalam menentukan nasib bangsa mendatang. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1997 saat pemerintahan Soekarno, atau yang lebih dikenal dengan istilah penerapan civic sebagai pelajaran di sekolah-sekolah, dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya, hakikat pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat, dan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga mengalami banyak perubahan. Kompetensi mata pelajaran PKN terdiri dari civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan, civic skill, keterampilan kewarganegaraan, dan civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.